Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan reminder tentang event airdrop Ink On-Chain. Jadi baru-baru ini ada sebuah berita penting tentang TGE, alias Token Generation Event dari event airdrop Ink On-Chain. Anyway, pada saat pertama kali gua membahas event airdrop Ink On-Chain, masih dalam tahap testnet, kemudian seiring berjalannya waktu telah beralih menjadi retroaktif. Dan gua cukup bullish dengan project Ink On-Chain, karena Ink On-Chain merupakan salah satu project yang dideploy langsung oleh bursa Kraken, yang merupakan bursa Tier 1 dan sekaligus menjadi bursa terbesar kedua Amerika. Dan kabarnya, Ink On-Chain akan melakukan TGE alias Token Generation Event di akhir bulan Agustus dan selambatnya awal bulan September. Dan dalam video ini, gue akan bahas beberapa poin penting tentang event airdrop Ink On-Chain, sekaligus apa yang perlu kita lakukan menjelang TGE alias Token Generation Event dari event airdrop Ink On-Chain. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara singkat tentang sisi project Ink On-Chain, sebelum kita membahas tentang beberapa poin penting yang perlu kita lakukan dalam event airdrop Ink On-Chain menjelang TGE. Jadi apa itu Ink On-Chain? Ink merupakan project blockchain layer 2 Ethereum dan diinisiasi langsung oleh bursa Kraken, sekaligus terintegrasi ke dalam Optimism Superchain, yang dirancang untuk mendukung operasi keuangan terdesentralisasi alias DeFi dalam skala besar, termasuk perdagangan ataupun trading, pinjaman ataupun lending, dan juga beberapa produk keuangan terstruktur. Ink pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Oktober tahun 2024. Jadi lebih kurangnya sampai sejauh ini, Ink sudah berusia 10 bulan. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran singkat tentang sisi project Ink On-Chain. Berikutnya kita akan bahas berita penting tentang TGE alias Token Generation Event dari event airdrop Ink On-Chain. Jadi baru-baru ini, Gate.io yang merupakan bursa Tier 1 memberikan sebuah pengumuman tentang TGE alias Token Generation Event dalam event airdrop Ink On-Chain. Di sini ada sebuah Ink Tokenomics and Distribution Mechanism. Dan dalam pengumuman tersebut, Ink dibatasi hingga 1 miliar token dan beroperasi sebagai aset utility murni, tanpa kemampuan pencetakan token pasca peluncuran, dan yang perlu dicatat, token ini tidak memiliki fitur tata kelola, dan semua token akan didistribusikan melalui sistem airdrop kepada penyedia liquidity awal dan juga partisipan protokol. Namun diperkirakan TGE akan dilakukan pada kuartal kedua hingga akhir kuartal ketiga di tahun 2025 karena itu bertepatan dengan tonggak peluncuran jaringan. Nah, jadi itulah salah satu berita penting tentang TGE alias Token Generation Event dari event airdrop Ink On-Chain. Dan dalam mekanisme distribution token Ink sepenuhnya akan didistribusikan melalui sistem airdrop. Jadi tidak akan ada sistem prapenjualan ataupun pre-sale, IDO, ICO, public sale, dan lain sebagainya. Dan jika Ink On-Chain akan merealisasikan untuk melakukan TGE ataupun Token Generation Event di akhir kuartal ketiga, artinya Ink akan melakukan TGE di akhir bulan Agustus dan selambatnya akan dilakukan pada awal bulan September. Berikutnya kita akan bahas beberapa poin penting dalam mengerjakan event airdrop Ink On-Chain dan berpotensi eligible di masa mendatang. Jadi poin penting yang pertama, seorang partisipan yang melakukan active transaction di dalam berbagai project yang masuk ke dalam ekosistem Ink On-Chain dan juga menggunakan jaringan Ink. Misalnya aktif melakukan transaksi di dalam platform Reservoir, kemudian Velodrome, YOX, 3DNS, Across Protocol, dan juga beberapa project-project lainnya. Kemudian poin penting yang kedua, seorang partisipan yang mengerjakan berbagai tugas di dalam platform Guild, seperti tugas DeFi Training Grounds, tugas The Academy, dan juga tugas Depty Time. Namun tugas-tugas ini sudah tidak bisa lagi dikerjakan, baik tugas DeFi Training Grounds, tugas The Academy, dan juga tugas Depty Time. Dan kabarnya, jika seorang user memiliki NFT Seeker, sudah memiliki tiket eligible, dan berpotensi jackpot dalam event airdrop Ink On-Chain. Kemudian poin penting yang terakhir, melakukan verifikasi akun Kraken. Dan di sini tersedia 4 langkah. Pertama, kalian harus melakukan connect wallet. Kemudian yang kedua, sign in a verification request. Dan yang ketiga, sign in your Kraken account. Dan yang terakhir, successfully verify. Dan dalam menyelesaikan proses verifikasi Kraken account, kalian wajib melakukan registrasi di dalam bursa Kraken dan melakukan KYC. Dan seandainya kalian belum memiliki akun di dalam bursa Kraken, silahkan kalian melakukan registrasi ataupun pendaftaran di dalam bursa Kraken. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan dalam proses pendaftaran ataupun registrasi di dalam bursa Kraken, pertama, silahkan kalian gunakan email aktif. Kemudian yang kedua, pada saat meng-create username,
Usahakan menggunakan nama asli yang tertera di dalam KTP kalian. Karena seandainya kalian menggunakan nama tidak sesuai KTP, maka proses KYC tidak akan dapat diproses. Dan cara melakukan pendaftaran di dalam bursa Kraken hampir sama versi seperti kalian melakukan pendaftaran di dalam bursa-bursa yang lain, misalnya bursa Binance, Gate.io, KuCoin, Bitgate, dan juga beberapa bursa-bursa pada umumnya. Dan di sini gue akan praktekkan bagaimana cara menyelesaikan verifikasi menggunakan akun Kraken di dalam dashboard Ink On-chain. Dan nanti untuk linknya akan gue sertakan di deskripsi. Oke, pertama kita akan lakukan connect wallet. Di sini gue akan menggunakan Zerion. Oke, kemudian kita connect for wallet. Berikutnya kita akan klik confirm ownership. Lalu kita sign in for wallet. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita akan didirect ke dalam akun Kraken. Jadi silahkan kalian login ulang ke dalam akun Kraken yang sebelumnya kalian buat. Kemudian kita submit password. Berikutnya kita klik continue. Setelah kalian berhasil login, berikutnya silahkan kalian approve for email. Jadi silahkan kalian open email kalian. Oke, kemudian kita klik approve device. Setelah proses approval selesai, kemudian silahkan kalian klik go to kraken.com. Oke, kemudian silahkan kalian klik allow. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk menyelesaikan verifikasi. Jadi apabila kalian belum menyelesaikan verifikasi, silahkan kalian lakukan verifikasi sebelum pengumuman snapshot dilakukan. Karena bisa saja ini merupakan syarat kunci untuk mendapatkan airdrop. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah cara menyelesaikan proses verifikasi di dalam dashboard Ink On-chain. Dan salah satu alasan mengapa proses verifikasi menjadi syarat kunci dalam event airdrop Ink On-chain. Karena dalam sebuah pengumuman yang tertera dalam blog resmi Ink Foundation, ada suatu kemungkinan Ink Token akan langsung terdaftar di dalam bursa Kraken pasca TGE. Jadi itulah sebabnya mengapa kita diharuskan melakukan verifikasi di dalam dashboard Ink On-chain dan sekaligus mengaitkan akun Kraken. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan dari beberapa poin penting dalam mengerjakan event airdrop Ink On-chain. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky, back to you.